Hai teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Saya baru saja olahraga, jadi kalau saya nih olahraganya biasanya selang sehari. Jadi kalau hari ini olahraga, besok tidak, kemudian besoknya lagi olahraga. Dan biasanya sudah hampir beberapa bulan belakangan ini, bahkan sudah lebih dari setahun sebenarnya, saya melakukan olahraga itu memang kembali ke olahraga lama saya, yaitu high intensity interval training ya. Jadi di bulan Oktober sebelumnya, yaitu sekitar Agustus September, saya memang melakukan olahraga lari sampai bulan Desember, dan biasanya saya lari sekitar 2 sampai 3 kilometer sekali lari ya, biasanya seminggu 3 kali. Tetapi kemudian agak bosan kembali dan saya akhirnya kembali ke latihan saya sebelumnya, yaitu high intensity interval training yang biasanya saya lakukan dulu waktu saya masih aktif Muay Thai. Nah, saya ingin kali ini menjelaskan kepada teman-teman bahwa olahraga itu merupakan hal yang penting buat pasien gangguan cemas psikosomatik. Walaupun teman-teman banyak yang merasakan ketika jantung berdebar-debar, nggak sanggup gitu ya, rasanya nggak nyaman sekali. Tetapi saya berharap teman-teman tidak melupakan olahraga sebagai bagian dari proses kesembuhan teman-teman semua. Karena bagaimanapun kalau orang yang mengalami kecemasan, mereka menyadari bahwa ketika orang itu mengalami suatu kecemasan, sebenarnya memang organ tubuhnya yaitu jantung itu biasanya suka berdebar-debar, dan itu adalah merupakan gejala yang paling sering dialami oleh teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan. Namun kalau diharapkan bahwa olahraga itu bisa membantu, memang dia sangat membantu, yaitu dengan bagaimana bisa mengupayakan endorfin keluar dari tubuh kita dan bisa membuat kita jauh lebih nyaman, lebih tenang, lebih sehat, dan lebih enak badannya sebenarnya. Saya merasakan segar kalau saya berolahraga seperti ini sebelum saya melakukan praktek. Nah, apa yang penting harus diperhatikan ya oleh teman-teman? Yang pertama adalah denyut jantung ya. Jadi kalau memang kita melakukan olahraga, maka yang paling penting pertama kita cek dulu nadi kita. Kalau nadi kita sudah sebelum olahraga sudah 100 ya, itu jauh lebih baik tidak melakukan olahraga dulu ya. Coba lihat apa penyebabnya. Apakah kita kurang tidur atau kita sedang dalam keadaan cemas ya. Biasanya kalau orang tidurnya kurang dari 5 jam, saya tidak menyarankan untuk melakukan olahraga. Kemudian juga kalau ada kecemasan yang saat itu sedang terjadi, tidak lebih baik tidak olahraga. Karena kalau tekanan nadi Anda sudah 100, kemudian kebetulan Anda punya di rumah alat tensi dan diukur sudah lebih dari 130/90, maka sebaiknya kita tidak melakukan olahraga dulu, ya, menunda dulu. Karena ketika olahraga terjadi peak yang lebih cepat, maka takut khawatirnya Anda mengalami serangan panik. Tetapi kalau misalnya kita tensinya itu cukup stabil, yaitu misalnya sekitar 120/80, kemudian nadinya juga sekitaran 80/90 ya paling tinggi, maka sebenarnya tidak masalah untuk melakukan olahraga. Kalau misalnya memang orang itu darah tinggi dan memang menggunakan obat darah tinggi supaya tensinya normal, tidak masalah juga. Ayah saya juga tensinya tinggi, tekanan darah tinggi, dia makan obat sudah lebih dari 40 tahun, usianya sekarang sudah 68. Jadi kalau saya bilang dia pagi-pagi dia jalan kaki ya dengan teman-temannya biasanya, dan nggak ada masalah gitu ya. Yang penting saya bilang nadinya tidak lebih dari 95 ya. Biasanya sih 100-an lah kalau misalnya orang yang saking cemasnya itu. Jadi kalau teman-teman tensinya bagus, nadinya bagus, olahraga. Lalu apa yang harus dilakukan olahraganya? Saya selalu menyarankan buat teman-teman yang mengalami gangguan cemas adalah olahraga kardio. Olahraga kardio itu yang lebih banyak fokusnya ke jantung ya, meningkatkan denyut jantung, seperti misalnya jalan cepat, jogging, kemudian sepeda, senam aerobik juga bisa ya, kemudian juga biasanya sepeda atau berenang kalau misalnya dulu sebelum fase COVID. Tapi kalau yang punya kolam renang di rumah sendiri jauh lebih nyaman ya sebenarnya, bisa berenang sendiri. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah,
Berapa intensitasnya? Nah, berapa intensitasnya sebenarnya kalau kita lihat frekuensinya mungkin yang tadi saya bilang di awal 3 kali dalam seminggu paling minimal, paling maksimal 5 kali dalam seminggu, jadi tidak boleh setiap hari juga ya. Kemudian berapa lamanya tergantung. Kalau moderate ya, kalau saya HIIT itu dia termasuk hard ya masuknya. Jadi dia 15 menit tidak masalah. Kalau moderate itu sekitaran 30 menit ya. Jadi naik sepeda 30 menit, kemudian jalan kaki 30 menit, itu sudah cukup sih sebenarnya lumayan ya. Jadi tidak masalah. Nah, denyut jantung yang biasanya dicapai adalah sekitar 60-70%. Ya, jadi tidak perlu sampai 80%. Jadi misalnya anggaplah umur Anda berapa? 30 ya. 220 ya, 220 itu patokannya dikurang 30, 190. Nah, 190 sekitar 60%-nya atau 70%-nya. Jadi mungkin hitungannya kasarnya 140 lah paling maksimal denyut jantungnya yang dicapai pada saat berolahraga tersebut. Nah, ada baiknya Anda menggunakan jam yang seperti ini ya. Banyak mereknya. Saya menggunakan Fitbit, ada yang menggunakan Xiaomi, ada yang menggunakan Garmin, ada yang menggunakan Samsung, Apple Watch, segala macam, banyak sekali. Ya, dan Anda bisa menggunakan pulse-nya di sini ada kebetulan untuk menilai ataupun mengukur denyut jantung Anda saat itu. Buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan panik, memang sebaiknya tidak terlalu tinggi rate-nya. Saya sendiri kalau olahraga itu biasanya cuma masuk ke level fat burn, jadi cuma 120, 135 paling tinggi. Jadi tidak sampai ke fase kardio yang berat, misalnya yang di atas misalnya 150 seperti itu ya. Jadi saya tetap maintain di fat burner saja. Nah, olahraga HIIT sebenarnya yang saya lakukan biasanya memang lebih keras karena dia melakukan peningkatan denyut jantung segera ya. Jadi saya tidak menyarankan buat teman-teman, tetapi kalau udah bisa, udah kuat, udah oke ya nggak masalah juga sih menggunakan teknik olahraga tersebut. Nah, buat yang sudah bertambah usianya, apalagi yang agak gemuk ya, obesitas, maka hati-hati lututnya. Ya, pada saat melakukan jalan kaki ya ataupun jogging, Anda harus perhatikan lutut Anda. Kalau sakit jangan dipaksakan, Anda harus istirahat dulu sampai sakitnya reda. Jangan dipaksain ya, karena kalau dipaksain nanti malah makin meradang, jadi makin tambah sulit untuk sembuhnya. Ya, jadi kemudian juga kalau begitu apa yang perlu dilakukan? Berenang atau naik sepeda. Sepeda statis juga boleh, tidak masalah. Jadi tetap Anda harus melakukan olahraga, tidak ada masalah. Yang penting adalah tahu bagaimana proses olahraganya tersebut. Minimal kalau olahraga itu jangan kurang dari 3 kali seminggu, karena tidak akan mendapatkan manfaat. Kemudian untuk olahraga yang tadi moderate atau ringan, mungkin 30 menit. Kalau 1 jam dok, jalan kaki 1 jam, ya nggak masalah juga sih. Kalau memang Andanya kuat ya nggak apa-apa, kan minimal 30 menit. Jadi, tapi perhatikan selalu denyut jantung Anda. Ya, jangan terlalu tinggi, tapi kalau misalnya jangan juga terlalu lebay, kaget gitu. Aduh, 140 saya takut. Ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya olahraga kan memang harusnya mencapai tingkatan fat burn atau kardio. Jadi kalau Anda mau kardio, berarti Anda di atas 180% dari denyut jantung maksimal Anda. Ya. Jadi kalau misalnya 220 dikurang 30, denyut jantung maksimal Anda 190, maka 80%-nya sekitar 170, 165. Dan itu yang biasanya kita capai kalau mau kardio. Tapi kalau mau fat burn aja buat supaya meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu untuk menguruskan badan, maka Anda cukup bisa di level fat burn, yaitu sekitar 60-70% dari denyut jantung maksimal, dan Anda bisa lakukan itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan olahraga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, dan tetap berolahraga seperti bagaimana kita harus melakukannya setiap hari. Thank you semua. Kalau misalnya nggak bisa setiap hari, jangan lakukan ya. 5 kali dalam seminggu maksimal, 3 kali dalam seminggu minimalnya. Thank you semuanya. Bye-bye.